bersiap, beri salam, geografi, Oke, selamat pagi. Silahkan duduk. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Sebelum itu, apakah sudah berdoa? Belum? Oke, siapa yang mimpin kita dalam doa? Oke, silakan Angelita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kita beri kita. Sekiranya Engkau memberikan kemampuan dan pengalaman bagi mereka kita hari ini. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Bapak absensi dulu ya. Alvino, Angelita, Anvi, Arsenio, Aurelia. Kenapa dia? Sakit. Bernard, hadir, Dennis, Ezra, Ferrari, Felix, Felsia, Gracia, Iren, Jenis Gustav, Jevelyn, Juan, Kezia, Michelle, Natalie, Nathan, Robin, Sergio, Cheryl, Snezi, Feren, Victoria, Ezra, udah hadir. Oke, ada yang belum di absen? Udah. Berarti cuman Aurelia yang tidak hadir ya. Oke. Dia kenapa tadi nggak hadir? Sakit apa dia? Sakit apa? Kurang tahu. Sakit apa? Demam. Gara-gara ditinggal ayam. Oke. Hari ini kita akan bertemu lagi, melanjutkan lagi pembelajaran kita berbicara tentang apa? Oke, tetapi sebelum kita belajar dulu, kayaknya muka-muka kalian sudah mulai lesu-lesu nih, padahal baru pagi-pagi. Ada semangatnya enggak? Oke, kalau ada semangat kita akan tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Masih. Oke, silakan berdiri. Oke, sudah? Harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dam dam dam. Ding ding ding. Dung dung dung. Dam dam dam. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, si Ezra belum semangat tuh si Ezra. Enggak ada tuh. Kita ulangi, harus semangat semua. Kalau ada yang enggak semangat, maka kita tidak bisa memulai pembelajaran. Oke, jadi harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha.
silakan duduk. Nah, gitu dong. Jadi coba memberikan senyumnya yang manis. Oke, siap belajar? Di sini ada yang lagi galau. Felix. Kamu kenapa, Felix? Gak ada Ditinggal ayam? Gak ada orang. Nggak ada Aurel. Oh. Oke. Nggak ada Aurel ya? Sabar ya, Felix ya. Nanti Bapak hubungin si Aurel. VC boleh? Oke. Jadi anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita seperti yang Bapak bilang tadi. Kita akan belajar tentang peta. Pernah nonton Dora? Pernah. Apa katanya di sana? Apa katanya di situ? Katakan peta. Katakan peta. Oke, berarti kita juga belajar peta. Tetapi Bapak mau mengingatkan lagi, sebelum kita belajar peta minggu lalu kita belajar tentang apa? Geografi. Iya. Ilmu geografi. Oke, siapa di sini yang masih ingat apa itu geografi? Oke, Sneji dulu, silakan Sneji. Berdiri. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Lanjut. Ada lagi? Victoria dulu. Deskripsi tentang bumi. Oke, ada lagi yang mau? Silakan Velsia. Oke, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam atau bumi. Oke, silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan dulu yang tiga orang ini. Oke, betul ya bahwasannya ilmu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Apapun yang berada di dalam bumi, maka itu termasuk kajian dari ilmu geografi. Contohnya masalah air, termasuk enggak? Masuk. Masalah tentang hewan dan tumbuhan. Masuk. Masalah tentang batu. Masuk. Masalah tentang laut. Masalah kamu dengan dia. Ya. Tapi kalau kita kaji manusianya bisa enggak? Bisa. Tapi kalau antara contohnya si Felix tadi lagi bad mood karena tidak ada Aurel, ya geografi sangat sulit untuk mengkajinya ya. Contohnya antara Jefflin dan Robin lagi berantem. Aduh. Nggak bisa lagi geografi membantunya. Karena kalau masalah hati, sulit geografi membantu ya. Tapi kalau masalah bagaimana membentuk rumah tangga, bolehlah. Oke, ini cuman bercanda. Serius juga nggak apa? Kalian dukung nggak? Bagus. Oke. Mantap, berarti materi-materi yang kita lakukan sebelumnya kalian dinyatakan lulus. Oke. Apakah juga di peta akan dinyatakan lulus? Iya. Iya, harus begitu dong. Harus lulus. Walaupun tidak lulus. Tapi ada dulu keharapannya harus lulus. Oke. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang peta. Tentunya dalam pembelajaran peta itu kita juga memiliki tujuan pembelajaran dalam belajar peta. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 poin. Mari baca poin pertama sama-sama. 1, 2, 3. Oke, memahami definisi dan fungsi peta dengan benar. Tujuan kamu duduk di sini adalah kamu harus tahu apa itu peta. Dan kamu harus tahu apa itu fungsi peta. Apakah cuma sebatas tahu saja? Tetapi harus memahami. Benar nggak itu pengertian dari peta? Benar nggak itu fungsi dari peta? Tujuan yang kedua adalah cewek-cewek. 1, 2, 3. Mengidentifikasi komponen-komponen peta. Nah, berbicara komponen-komponen, pasti komponen-komponen ini contohnya nanti apa saja sih unsur-unsur yang terdapat di dalam peta. Misalkan, pernah nggak kamu baca peta tanpa judul? Enggak.
Jadi judul itu termasuk bagian dari komponen peta. Apa saja komponennya nanti kita akan pelajari. Yang ketiga adalah menjelaskan cowok-cowok. 1, 2, 3. Menjelaskan pentingnya setiap komponen dalam penyajian informasi yang terdapat di dalam peta. Iya, menjelaskan pentingnya setiap komponen dalam penyajian informasi yang terdapat di dalam peta. Jadi kamu tidak cuma bisa membaca, tetapi kamu juga harus bisa menjelaskan apa sih arti dari simbol peta ini. Misalkan simbol bulat-bulat hitam, apa sih artinya dari setiap simbol itu? Jadi nanti kita akan pelajari di sini. Paham ya? Paham. Di waktu SMP, SD, TK, atau waktu dalam kandungan pernah belajar peta? Belum. Ya, siapa tahu mama kamu sama papi kamu jalan-jalan menggunakan Google Maps kan? Jadi ya kamu juga ikut menggunakan dong. Iya enggak? Iya kan? Iya. Siapa yang pernah seperti itu orang tuanya? Oke, tapi di SMP pernah belajar peta? Berarti materi peta ini tidak terlalu yakin. Sulit apa tidak? Sebenarnya tidak sulit apabila mau belajar. Oke. Jadi sebelum itu, menurut kalian dulu, kenapa sangat penting belajar geografi? Kenapa sangat penting belajar peta? Karena peta itu berfungsi, salah satu fungsinya sebagai petunjuk arah. Dengan adanya peta maka dapat memberikan arah yang benar ya. Yakin selama-lamanya? Enggak. Kadang juga itu sebenarnya Google Maps-nya yang salah atau sistem yang salah. Kadang sistemnya itu error. Pernah gunakan Google Maps? Siapa yang pernah? Semua? Oke, berarti kamu sekarang sedang menikmati hasil dari peta. Oke, berarti peta ini sangat berkaitan sekali ya dengan diri kita setiap harinya. Karena kalian dalam setiap hari juga pasti menggunakan namanya peta. Seperti salah satu contohnya adalah Google Maps. Oke, kita langsung saja tentang peta. Apa itu peta? Mari baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Peta. Oke, jadi di dalam peta itu pengertian peta ini adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar menggunakan simbol dan skala tertentu. Jadi peta itu adalah sebenarnya bentuk asli dari permukaan bumi yang diperkecil dan digambar di bidang datar. Maka disebut dengan peta. Apakah cuma sebatas gambar doang? Tidak, tetapi harus dilengkapi dengan simbol dan skala. Kenapa harus ada simbol? Iya, untuk menandakan. Maka kalau nggak ada simbol, kita tidak tahu apa arti ini kan? Contohnya seperti itu. Dan harus ada skala. Biasanya skala ini adalah untuk menghitung jarak sebenarnya. Skala 1:500, 1:1 juta, dan lain sebagainya. Itu kegunaan skala. Untuk kita tahu sebenarnya di dalam peta jaraknya kok dekat banget ya. Kayaknya semut bisa lewati deh. Tapi realitanya bisa seperti itu? Tidak. Jarak sebenarnya pasti jauh. Dengan ada skala, maka kita dapat menghitung berapa jarak sebenarnya. Selain itu, peta juga itu tidak cuma memberikan atau sebagai gambar doang saja, tetapi dia juga menyajikan berbagai informasi tentang letak suatu wilayah, bentuk permukaan suatu wilayah. Contohnya ini bentuk peta ini. Kelihatan nggak bentuknya? Bentuknya kotak-kotak atau lingkaran? Abstrak ya. Tidak tentu ya kotak ini bentuknya ya. Oke. Kemudian ada jaraknya. Kemudian disertakan juga fenomena alam yang dikaji di dalam peta
tersebut. Contohnya fenomena alam. Ada nggak gunung di sini? 1, 2, 3. Ada harta karun? Mana? Ini. Siapa yang ngambil? Oke, silakan. Oke, itu adalah pengertian dari peta. Paham? Paham. Selanjutnya adalah kita masuk tentang jenis-jenis dari peta. Oke, jenis-jenis dari peta itu dibedakan menjadi 2 bagian. Ada berdasarkan jenis dan ada berdasarkan skala. Kita masuk dulu berdasarkan jenis. Oke, berdasarkan jenis itu dibedakan 2 bagian, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum itu adalah apa? Apa yang membedakan peta umum dan peta khusus menurut kalian? Apa? Cakupan wilayahnya. Kalau dia peta umum, cakupan wilayahnya lebih luas atau lebih sempit? Lebih luas. Sedangkan kalau dia peta khusus, cakupan wilayahnya lebih sempit. Contohnya ini, dia cuma menunjukkan satu desa. Sedangkan peta umum, dia menunjukkan satu Indonesia atau satu dunia. Jadi bisa ya membedakan ya. Jadi perbedaannya itu berada di cakupan. Oke, kalau kamu masih fokus, tepuk 1. Oke, mantap. Masih fokus? Masih. Lanjut. Jenis peta berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan skala ini dibedakan menjadi berapa? 5 bagian. Yang pertama adalah peta kadas. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, yang pertama itu adalah peta kadaster. Peta kadaster ini dengan skala 1:500 sampai 1:500.000. Peta ini biasanya digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah. Punya sertifikat tanah? Punya tanah? Atas nama kamu? Bukan. Atas nama siapa? Orang tua. Tanya sama orang tua kamu, benar nggak ada skala seperti ini? Jadi biasanya karena peta kadaster ini adalah peta yang berukuran kecil dan biasanya menunjukkan bentuk permukaan tanah wilayah-wilayah tertentu saja pada wilayah yang sempit. Oke, selanjutnya adalah peta geografis. Apa itu peta geografis? 1, 2, 3. Oke, peta geografis itu 1:1 juta. Biasanya peta ini digunakan untuk menunjukkan bentuk permukaan bumi. Peta geografis dengan skalanya 1:1 juta. Berarti permukaan bumi yang dikelihatan itu sangat besar, sangat luas. Biasanya peta ini dimanfaatkan seperti menunjukkan wilayah nasional satu negara atau bahkan satu dunia dengan skala minimal 1:1 juta. Oke, diingat ya skalanya berapa ya? Selanjutnya, skala besar. Skala apa yang membedakannya? Skala. Iya, skalanya. Namanya juga peta berdasarkan skala. Pasti yang membedakannya adalah skala. Pertama, skala besar. Berapa skalanya? Oke. Biasanya peta ini menggambarkan wilayah yang lebih sempit dan tetapi detailnya lebih jelas. Karena wilayah yang disajikan itu kecil, maka informasi yang disampaikan juga lebih jelas. Kemudian skala menengah 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya apa? Menampilkan wilayah yang lebih luas dengan detail sedang
Misalnya sebagian dari provinsi. Contohnya provinsi Bangka Belitung. Skala kecil lebih dari 1/500.000 dengan menampilkan wilayah sangat luas, tetapi ada tetapinya. Informasi atau detailnya itu lebih sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Dari gambarnya saja bisa kalian ambil contohnya. Misalkan ini adalah gambaran desa. Berarti masuk ke provinsi, apakah gambaran desa itu kelihatan? Tidak. Masuk ke dunia, bisa kelihatan nggak desa itu? Semakin besar cakupannya, maka semakin kecil informasi yang didapatkannya. Makanya dikatakan di situ adalah detailnya lebih jelas, kurang jelas, atau tidak jelas. Itulah jenis-jenis peta berdasarkan skala. Ada berapa? Apa saja? Oke. Silakan Robin berdiri, sebutkan kembali jenis-jenis peta berdasarkan umum, berdasarkan jenis, dan berdasarkan skala. Berdasarkan jenis, peta umum sama peta khusus. Oke, beri tepuk tangan untuk Robin. Oke, makasih Robin Anderson, pacarnya Javelin. Pacaran ya kalian? Iya. Iya katanya Robin ya. Oh iya. Oke, nanti marahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi peta. Di sinilah kita belajar fungsi dari peta. Apa itu fungsi peta? Apa fungsi peta? 1, 2, 3. Peta berfungsi untuk menentukan lokasi dan luas wilayah. Selain itu, peta juga seperti serta fenomena sosial seperti masalah. Oke, peta berfungsi untuk menunjukkan lokasi. Tadi kita sudah membahas kan? Kenapa peta itu berfungsi ke kalian? Karena kalian mengatakan tadi bisa membantu menunjuk arah. Kedua, apa kedua? Kedua apa? Jarak. Memberitahukan jarak sebenarnya. Di dalam peta itu ada skalanya kan? Nah, dengan ada skala, disitulah dikasih tahu nanti namanya jarak sebenarnya. Oke, paham? Paham. Kemudian yang ketiga, apa? Selain itu, luas wilayah. Contohnya nanti kita akan menghitung berapa luas wilayahnya semua. Nah, dari situlah kita akan tahu berapa luas dari wilayah tersebut. Oke, jadi itulah fungsi dari peta. Dia itu dapat memberikan sebagai penunjuk arah atau lokasi, kemudian dia dapat memberitahukan ke kita berapa jarak sebenarnya dari Belitung ke Jakarta. Kemudian dapat juga dikasih tahunya berapa luas suatu wilayah. Selain itu juga peta ini dimanfaatkan sebagai menggambarkan fenomena alam seperti iklim, geologi, serta fenomena sosial seperti persebaran penduduk. Nanti kalau kalian bekerja di BMKG yang gajinya dari pajak negara, ya enggak sih? Oke. Karena itu termasuk BUMN ya. Jadi maka nanti kalian akan belajar tentang peta. Jadi peta itu akan menampilkan nanti tentang pernah membuka di HP kalian besok akan terjadi hujan atau tidak. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari peta juga. Oke, perkiraan-perkiraan cuaca itu termasuk bagian dari peta juga. Jadi sangat bermanfaat. Pernah kalian melihat piramida penduduk? Berapa orang yang lahir, berapa orang yang umurnya segini? Ada, lihat? Ada. Maka di dalam situ peta juga bisa dimanfaatkan. Paham? Paham.
Fungsi peta bisa dipahami? Bisa. Boleh kita lanjut? Sekarang masuk ke komponen-komponen peta. Nah, komponen peta itu bersama halnya dengan unsur-unsur dari peta. Tadi tujuan pertama kita adalah harus mengetahui definisi dan fungsi. Sudah tahu pengertian peta? Sudah tahu fungsi peta? Sekarang kita harus tahu apa itu komponen-komponen dari peta. Apa sih unsur-unsur atau komponen dalam peta itu? Kelihatan nggak? Kelihatan di belakang? Oke, nggak kelihatan banget ya. Oke, yang pertama itu adalah, Bapak baca aja ya. Yang harus ada itu adalah judul peta. Jadi kalau kamu membuat peta harus lengkap semua ini. Oke, jadi komponennya itu yang pertama harus ada judul peta. Yang kedua harus ada apa ini? Arah mata angin. Bisa kamu buat utara, habis utara di atas, habis itu di bawah selatan, barat, dan timur. Boleh juga cuman sekedar ini saja. Oke. Yang kedua, kamu harus ada skala. Skala itu yang paling penting. Contohnya 1:50 juta, 1:2000. Jadi skala itu yang paling penting ya. Yang ketiga apa? Harus ada legenda. Legenda itu sama halnya dengan keterangan-keterangan yang terdapat di dalam peta. Yang kedua, atau selanjutnya harus ada apa? Simbol. Contohnya simbol titik. Apa artinya? Simbol kotak-kotak. Apa artinya? Nah, di dalam sini nanti kita akan memahami itu simbol-simbol ini. Selanjutnya adalah harus ada insert. Insert itu adalah peta gambaran umum yang besar, tetapi dia diperkecil menjadi peta kecil seperti ini. Oke. Kemudian harus ada apa? Sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatannya itu contohnya sumber dari peta ini dari mana? Tahun kapan kamu buat peta itu kamu harus tahu juga. Selanjutnya apa ini? Harus ada koordinat geografisnya, harus ada juga titik koordinatnya, sama harus ada garis tepi pada peta. Jadi itulah komponen-komponen dari peta. Ada berapa? Yang Bapak sebut aja ya. Yang pertama judul, arah mata angin, itu yang paling penting dan harus ada. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 komponen dari peta. Paham? Paham ya? Oke. Coba disebutkan sama-sama apa saja komponen-komponen peta. 1, 2, 3. Dan garis tepi. Oke, beri tepuk tangan 1. Mantap. Aman? Aman. Oke, boleh kita lanjut? Oke, siapa di sini yang suka tidur? Maka kita mulai berhitung. Tadi dikatakan salah satu fungsi peta itu adalah penunjuk arah. Habis itu, selain penunjuk arah, alokasi, memberitahukan jarak. Selain itu sama luas. Maka kita di sini akan fokus dulu ke materi pertama itu adalah ada tintanya ini kan. Kita harus cara menghitung skala dan jarak sebenarnya pada peta. Oke. Ini silakan sambil dicatat ya. Oke. Yang pertama itu adalah mencari skala peta.
Maka rumus yang kita gunakan ketika mencari skala peta, kita gunakan rumus ini. Apa rumusnya? Rumusnya adalah skala sama dengan dibagi jarak sebenarnya. Ada contoh soal? Ada. Kita masuk ke contoh soalnya. Silakan dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita kerjakan ya. Kita coba. Kelihatan dari sini Bapak? Kelihatan. Oke. Kita masuk ke tulisan Bapak, kelihatan kan di ujung-ujung? Kelihatan. Diketahui dulu ya. Jadi nanti kalau kalian kerjakan harus ada diketahui apa yang ditanya dan bagaimana cara pengerjaannya. Diketahui apa? Kota A dan B pada peta A dan B peta berjarak. Ini jarak pada peta kan? 2 cm. Habis itu apa lagi yang diketahui? Jarak sebenar 8 kilo. Apa ada lagi yang diketahui? Masuk ke dita. Apa yang ditanya? Iya, berapa skala pada peta tersebut? Kita jawab. Apa rumusnya tadi? Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, kita masukin. Atau kalau lebih normalnya itu biasanya kita pakai kayak gini ya. Jarak pada sebenar. Oke, jarak pada peta berapa? 2 cm. Jarak sebenarnya berapa? Berapa? 8 kilometer. Apakah ini bisa kita langsung bagi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena satuannya kilometer dengan senti. Bagaimana caranya? Kita harus ubah kilometer menjadi, masih ingat yang namanya tangga-tangga itu enggak? Berapa tangga? 5 apa 7? Dari hektar atau dam? Oh. Iya. Sentimeter, milimeter paling terakhir ya. Lebih ya. Ya Bapak suka lebih-lebih sih. Oke. Kalau dia ke bawah berarti kali 10 kali 10. Kalau dia ke atas berarti bagi Oke, masih ingat ini kan? Ini adalah ketetapan perhitungan matematika ya, pasti harus bisa ini. Oke. Ingat, kalau dia ke bawah kali 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. 10 kali 10. 100 kali 10. Sorry, 1000. 1000 kali 10. 10.000 kali 10. Berarti ini harus dikali sehingga hasilnya ya, hasilnya 8. Bisa dibagi sekarang enggak? Karena sama-sama sudah sentimeter. Dalam geografi kita harus mencari angka ini, angka 2 ini harus dicari dengan angka itu sendiri. Harus bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Berarti harus dibagi dengan 2. Kedua ruas harus dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 800 dibagi 2 berapa? 400.000. Oke, berarti berapa? 1 banding. Skalanya dapat? Berarti skala pada PT ini adalah
Hmm. Cahaya ilahi. Oke, 1. Oke, berarti skalanya 1:400.000. Sampai sini ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Siapa yang kurang paham? Paham ya? Paham. Oke, boleh kita lanjut? Nanti Bapak kasih contoh soal ya. Harus bisa. Berarti ini mengerti ya? Kayaknya gampang banget kan belajar geografi? Sedikit. Oke, kita lanjut. Rumus apabila yang dicari itu adalah jarak. Iya, hubungan kamu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Apakah cuman sebatas di sosial media atau real? Ya nggak, Robin? Oke. Maaf ya. Oke ya. Apa rumusnya? Mencari jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak sebenarnya sama dengan skala dikali jarak pada peta. Skala dikali jarak pada peta. Ini, ingat rumusnya. Oke. Ingat ya rumusnya. Kamu harus ingat. Nanti di saat ada ujian, kamu harus tahu rumus. Segala sesuatu soal perhitungan, kalau kita tahu rumus pasti bisa. Modalnya adalah tahu rumus dan tahu Kalau kamu nggak bisa kali-kali 2 ya susah. Oke ya. Jarak sebenarnya sama dengan skala kali jarak pada peta. Ada contoh soalnya? Apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita lakukan seperti yang di sana tadi. Harus ada yang diketahui. Apa yang diketahui? Jarak peta. Berarti JP berapa? 8 cm. Habis stop lagi. Skalanya berapa? 1 banding. Yang ditanya apa? JS. Oke, penyelesaian. Kita turunkan rumusnya. JS sama dengan jarak pada peta ya. Skala kali jarak pada Skalanya berapa? Ambil yang angka 2 skala terakhirnya saja. Angka satunya tidak perlu. Jadi 2 kali berapa? 8. 200.000 dikali 8. 1 juta. Ini sentimeter atau kilometer? Sentimeter. Karena yang ditanyanya itu jarak sebenarnya dan satuan jarak sebenarnya itu adalah km, maka kita harus ubah ke k. Nah, kalau tadi di sini dia turun ke bawah dikali, maka dia naik ke atas harus dibagi. Jadi tadi berapa? 100.000 ya? Berarti kamu tinggal bagi aja. Dibagi berapa? 100.000. Cara gampangnya kamu matiin aja 0 di sini, 3 juga di sini. Berapa 0 di sini? Ada 2 kan? Maka mati juga di sini. 16 bagi 1. Tinggal 16. Berarti 16 kilo. Jadi jarak sebenarnya adalah Oke. Bisa? Gampang nggak? Gampang atau enggak? Gampang atau enggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini yang tentang perhitungan? Nggak ada? Nggak ada. Oke.
Setelah itu lanjut. Kita lanjutkan ya kalau memang nggak ada. Ya, selesai. Astaga, secepat itu ya. Secepat itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan? Silakan Ezra. Bagaimana cara melihat persebaran penduduk di peta? Nanti kalau dibuat namanya peta, itu nanti harus ada yang pertama itu adalah observasi dulu ya. Yang tugasnya itu adalah, pernah nggak sih kayak datang kepala desa di rumah, nanyakan berapa orang kalian di rumah? Pernah? Nah itu adalah survei penduduk. Nanti di kelas 11, kalian akan belajar survei penduduk, de facto, de jure. Nah dari data-data desa ini akan masuk ke kabupaten, ke kecamatan. Setelah kecamatan masuk ke kabupaten. Setelah itu masuk ke provinsi, baru masuk ke nasional. Dari nasionalnya nanti barulah dipetakan. Oh ternyata penduduknya di sini lebih banyak di sini. Setelah didapatkan jumlahnya baru dipetakan dalam penggambaran peta. Contohnya di Pulau Jawa, penduduk Pulau Jawa ternyata 200 juta ribu orang. Di Sumatera cuma 2 orang saja. Nah, misalkan seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu adalah harus ada survei terlebih dahulu dan ada penginputan data baru nanti dilakukan pemetaannya seperti itu. Bisa Ezra? Bisa. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ya, Felsia? Bagaimana dulu sebelum ada satelit? Oke. Dulu itu pernah nggak sih kayak melihat yang harta-harta karun gitu? Yang pada zaman-zaman dulu pencarian harta karun. Mereka di situ menampilkan permukaan bumi atau arah doang? Cuman arah. Bagaimana sih cara mereka itu memanfaatkan arah mata angin? Jadi dari utara ke barat, selatan ke utara. Jadi angin itu juga sangat bermanfaat. Makanya di dalam peta harus ada arah mata angin. Seperti itu. Satu pertanyaan terakhir karena habis ini ada tugas. Silakan Robin. Hah? Jarak pada peta. Oke-nya ada tugas di Bapak kasih ya. Oke, cara mencari jarak sebenarnya jarak pada peta. Sebenarnya adalah kamu tinggal menggantikan ini dari kali menjadi bagi. Berarti skala dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak JS. Oke, cuman itu doang cara berbeda. Cuman ditanda ini doang. Oke. Jadi kalau dia mencari jarak sebenarnya harus menggunakan kali. Tapi kalau dia mencari pada peta harus menggunakan tanda bagi. Itu aja yang membedakannya ya. Oke, paham? Paham? Paham. Oke. Paham? Kok kalian kayak bingung gitu? Paham? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat silakan berdiri, kita tepuk semangat dulu sebelum dikasih tugas yang sangat sulit ini. Oke, sudah? Tepuk semangat. Semangat kayak berubah nggak sih? Ya. Berubah nggak? Ya. Tadi pas awal-awal lebih semangat. Apa karena sudah mulai lapar? Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat.
Oke, harus semangat. Oke, sebelum dulu ada tugas, berapa menit lagi ya kita istirahat? Berapa menit lagi istirahat? Satu jam lagi, masih banyak ya. Oke, sebelum dulu kita harus ada main games nih dari Bapak. Sebelum dikasih tugas. Jadi bentuk kelompok, udah kelompok kan? Oke. Jadi dalam kelompok buat kayak gini, satu yang ini, satu yang ini. Contohnya nih, kamu. Jadi sini mana jari kamu begini. Nah, jadi kamu yang menangkap tangan apa gini, nah gitu ya. Oke, gini dulu buat dulu kayak gini. Jadi ada yang tunjuk, ada yang menangkap. Oke, nah kamu kasih tunjuk, enggak? Oke, berarti, kasih tunjuk di sini. Kamunya, gitu. Oke, paham ya? Sudah. Nanti apa? Oke, coba buat tangan kalian dulu. Oke, geser. Oke, paham ya? Oke, nanti kalau Bapak bilang ada kata peta, iya tangkap. Jadi kamu juga boleh menghindar dan boleh gini. Yang menangkap usahakan menangkap. Paham? Yang menangkap usahakan menangkap, yang menghindar usahakan menghindar. Jangan sampai jari kamu ditangkap. Siapa yang jarinya tertangkap maka dia dihukum buat velocity. Oke, sudah ya. Ayo masuk. Kita mulai. Jangan yang tertib ya. Iya, satu kelompok main semua. Nanti dari setiap dengarkan. Jangan ribut, jangan berisik dulu kalian. Sakit kepala Bapak. Ingat, kalau Bapak bilang ada kata peta, maka kamu harus menangkap jari temanmu. Oke ya? Jadi Bapak membuat cerita nih. Jadi silakanlah dengarkan. Ini ya, Bapak mulai. Felix jalan-jalan sama Aurel. Dikarenakan mereka ini pergi ke kolam renang, dan kolam renang ini nggak pernah mereka temui sebelumnya, sehingga mereka harus menggunakan peta untuk. Oke, ada yang tertangkap? Oke, ini cuma contoh, oke? Sudah paham ya? Sudah paham kan? Sudah ya, gitu ya. Intinya setiap ada kata peta tangkap. Oke. Sudah. Sudah, kita mulai. Kasih jarimu. Pak Ferlis bersama kelas 10 refleksi di Gunung Tajam. Mereka mengendarai motor dan menggunakan Google Maps. Harus kata peta. Menggunakan Google Maps. Sudah? Menggunakan Google Maps. Namun Robin dan Javelin kesasar. Mereka tertinggal di belakang, sehingga dikarenakan mereka tertinggal, mereka menelpon Pak Ferlis. Mereka menanyakan, Pak Ferlis jalannya kemana sih? Nah, lalu dikarenakan mereka tidak tahu jalannya, Pak Ferlis memberitahukan bahwasanya kalian harus menggunakan peta.
Oke, siapa yang ditangkap? Berarti harus kuat, kuat. Siapa yang tertangkap? Oke, ini tertangkap berdua. Oke, silakan kalian berdua di sini. Tertangkap. Dia Bapak belum dapat. Oke, yang sudah tertangkap silakan ke depan. Oke. Apa? Oke, yang lain silakan duduk. Oke. Ayo, dikarenakan waktu kita cuma sedikit, jadi main gamesnya jangan banyak-banyak ya, supaya melawan rasa ngantuk saja. Oke. Maka apa hukuman mereka? Velocity. Yakin Velocity. Apa lagunya? Ayo kasih lagunya. Ada apa? Apa? Oke. Yang sulit lah, jangan yang mereka mau. Wah, nggak boleh. Oh ya, boleh ya. Itu nggak boleh tahu. Atau enggak? Ini deh kita hukum mereka menggombal satu cewek. Oke, silakan kalian boleh satu gombalan langsung bertiga dengan ganti-gantian atau satu-satu orang cewek boleh. Oh, satu orang satu cewek. Oke, 1, 2, 3. Kamu pilih siapa? Kamu pilih siapa? Siapa? Gak apa-apa, bukan berarti langsung jadian loh. Ya udah, Anfi, oke, Cece. Oke, udah. Silakan. Gombalannya udah ada? Oh, belum. Kamu pilih siapa? Ayang dong. Siapa? Jangan nanti berantem mereka. Siapa? Javelin, oke. Kamu pilih siapa? Gembalin siapa kamu? Hah? Siapa yang kamu gombal? kami pilih Pak. Ayo, cepat siapa? Siapa? Celsia. Hah? Michelle. Oke. Udah, Michelle Kennedy. Oke. Oke, sudah dapat kata-katanya. Waktu 1 menit untuk merancang kata-katanya. Ayo. Oke, sudah? Cepat nih, harus bisa. Ayo. Ayo. Apa? Jangan berisi. Nanti suara gombalannya nggak terdengar. Nanti silakan Pak, datangin ceweknya Pak. Gak usah lah, nanti. Jangan Pak. Iya, jangan. Jangan Pak. Nanti kamu ya, sama Angel. Udah, silakan. Mana woi, cepat ngantuk ceweknya, nungguin. Ayo Sergio. Ayo, ini cepat. Kita 30 menit lagi istirahat nih, ayo. Nggak ada. Siapa suruh tadi kamu nggak fokus kan? Ditangkap kamu sama cewek yang nangkap kalian kan? Cewek yang nangkap bukan? Oh, kamu sama Robi. Ya. Berarti kamu kurang gercep. Ayo cepat. Ayo. Udah keluar nih kata-kata mutiara dari Sergio. Ya Pak. Cepat ya. Ini lama banget. Pakai Google lah Pak, kasih Google.
Oke, gini aja ya, kalau nggak mau dihukum sekarang, maka nanti kalian harus pakai mic sekolah dengan menggunakan. Nggak apa-apa, buat aja. Oke, kedengarkan udah ya, udah siap. Kenapa? Ayo, Nanti jawab. kenapa? Jawab. Kenapa mangga belum matang itu asam? Kenapa angga belum matang itu? Mangga kan? Iya kan mangga kan? Iya. Angga, oh iya. Kenapa mangga belum matang itu asap? Iya, itu ya. Oke. Jawab Advi. Nggak tahu dia kenapa. Karena manisnya ada. Oke. Mantap. Oke, silakan duduk Sergio. Oke, lanjut. Sudah. Oke, katanya tadi tidak nyambung tapi bagus kan? Robin sekarang sama Ayang. Nggak bisa bikin gombal karena otaknya dia di semua. Kayaknya baru kelas 10. Oke, lanjut kamu Bernard sama Nisha. Apa yang selalu nyariin? Apa yang selalu nyariin? Apa? Enggak tahu. I miss you. Oke. Ini cuma sebatas hukuman ya. Jangan ada yang baper. Tapi kalau baper juga boleh-boleh aja sih. Oke, sudah? Sudah hilang rasa ngantuknya? Sudah lebih semangat lagi? Oke. Karena sekarang akan Bapak buat. Bapak sudah menyediakan lembar lembar dosa. Harus kalian menjawab soal-soal ini dalam waktu 10 menit. Oke, dalam waktu 10 menit. Siapa nanti kelompok yang cepat? Dua kelompok cepat nanti akan menjelaskan di depan. Oke, dan dia nanti poin yang paling besar. Jadi harus excited ya. Iya, kerjakan satu kelompok ya. Jadi tulis di selembar ini aja, di belakang ini, sama di sini ya. Siapa yang udah selesai langsung angkat kertasnya. Oke, paham? Bukan dikoyak kertasnya ya, tapi diangkat. Jangan dikerjakan dulu, Bapak akan hitung nanti baru dikerjakan. Apa yang dicari? Sudah, jangan lagi dibahas mangga asem. Oke, dalam hitungan ketiga, pengerjaan akan dimulai. Iya, di kertas itu ya. 3, 2, 1. Silakan didiskusikan terlebih dahulu dan baru dijawab karena di situ ada soal pendapat dan soal menjawab hitungan. Kalau ada yang kurang dimengerti, tanya ke Bapak ya, jangan tanya ke kelompok lain. Ingat, jangan asal-asalan menjawab pertanyaan itu ya. Ya,
Apa? Komponen. Ya menurut kalian apa? Hmm, apakah penting semua atau cuman beberapa doang kah? Itu kan menurut pendapat kamu kan? Harus ada alasannya ya kenapa itu penting ya. Apa? Nah, terserah kamu berapa aja. Mau ngambil semuanya, mau cuman dua. Apa? HP? Boleh. Untuk perhitungan nggak boleh. Jadi nggak boleh mencari di. Ini kan pendapatmu kan? Apa itu? Simbol apa? Nah, itu kota biasanya. Iya. Apa Bernard? Bapak hapus saja ini ya, boleh kan? Biar nanti kalian menjawab. Oke, gas. Udah? Oke, kelompok kalian silakan. Kertasnya silakan taruh ke depan. Tulis. Oke, dua kelompok silakan. Iya, tulis nama kelompoknya ya. Oke, kelompok kedua. Kelompok 5 ya, tapi 2 selesai ya. Oke, siapa lagi yang nyusul? Sini. Oke. Ini Bapak akan terima masih semuanya, tetapi ada perbedaan nilai nanti ya. Tidak apa-apa, masih ada nanti kok games lagi yang lebih seru. Oke, ada lagi yang udah selesai. Oke, Jenis Gustav. Oke.
Semangat Ferrari. Semangat Bapak untuk kamu Ferrari. Iya, nama kelompok udah kan? Nama anggotanya iya dong. Nanti Bapak kasih nilai gimana? Ambil. Ya. Ya. Udah. Nah. Apa? Itu jarak. 9,37. Memang 64 bagi 6 berapa? Hah? 64 nggak bisa dibagi 6. Ya udah, nggak usah. Iya, kalau pakai koma silahkan pakai koma. Oke, sudah? Kelompok lain sudah? Udah, yuk. Sini serahkan ke Bapak. Nama kelompoknya mana nih? Oh ya, ada. Oke, sudah. Kita akan suruh kelompok pertama dulu sih. Kelompok siapa tadi? Ezra, ke depan semua. Silakan presentasikan hasil kalian. Oke, ini kan ada berlima nih kalian. Silakan kalian ada yang menjelaskan, ada juga yang 2 orang mungkin
menjawab nanti soalnya, perhitungan. Oke, silakan. Udah. Silakan. Siap teman-teman. Jadi soal pertama adalah apakah bentak seperti Google Maps atau Walker sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting karena Yang kedua, komponen apakah dari peta yang paling penting? Berikan alasan umum. Yang pertama adalah skala, agar kita tahu perbandingan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Yang kedua adalah peta, agar kita memahami protokol yang digunakan di peta. Yang ketiga itu kita samakan untuk mengetahui jadi bahkan itu sama pada peta administrasi berikut desa air kebal dengan desa air suruh berjarak 6 cm per peta. Terus jarak sebenarnya adalah 4 km. Jadi ditanyanya adalah berapa skalanya. gede-gede itu tulisan. Gede-gede dikit lah. Kalau mau. Oke, nomor 2. Oke, nomor 4, Pina silakan. Ini siapa lagi yang belum menyerahkan dulu? Udah ya? Oke, udah semua. Dari hasilnya sih oke semua. Ini punya siapa ini? Kelompok 1. Felix. Mana hasil pembagian kalian? Ini, nggak ada hasilnya. Nomor? Iya. Kamu ya. Udah, ya. Soalnya sama semua jawabannya selain itu. Berarti kalian bisa semua ini. Yakin. Nanti ujian semua lupa semua. Yakin. Panjang ya. Oke lah. Oke. Silakan dijelaskan. Jelaskan aja bagaimana perjalanannya. Perhatikan semuanya. Siap. Di yang nomor 3 itu
dan rumah bikin itu udah Nah, terus kalau itu ya pada metal dibagi sebenarnya terus ya metalnya melakukan belum besar lagi 1 kilometer di kilometer kali hmm. terus kemudian apa ini satu Oke, berarti skalanya 1 banding 67. Oke, sebenarnya itu kalian ini kan karena ini kan sebenarnya koma dia kan, maka kalian lakukan yang namanya pembulatan saja. Ini yang 66 ini menuju ke mana? Angka berapa? 1 apa 0? Ingat, ketika 0 sampai 5 masuk ke 0. 6 sampai 9 masuk 1. Berarti bisa kalian simpulkan saja ini adalah 1 banding 1.100.100.000. Jadi ada pembulatannya. Dengan dasar ingat angka 6 sampai 9 itu dibulatkan menjadi 1. Tapi begini aja juga sudah benar. Bapak lihat dari semua hasil kalian sama seperti ini. Jadi percuma lagi kalian presentasi ya, karena hasilnya juga sama. Hah? Tetap dapat. Hanya saja ada poinnya ya, tingkatannya ya. Yang pertama menyerahkan, yang kedua menyerahkan, tetapi semua diapresiasi. Oke, paham ya? Nah, kalau yang soal ini tinggal dikalikan dia kan. Ada berapa skala 3.200.000 dikali dengan jarak pada sebenarnya jarak pada PT ini ya. Jarak pada PT 78 dikalikan dapatlah dia 249.600.000 baru diubah menjadi kilometer itu dibagi 100.000 sehingga dapat 249.6 kilo 2.496 kilometer. Bisa? Bisa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih. Nah, materi kita akan mulai selesai nih, udah diunjuk. Kita akan istirahat sekitar sini aja. Mungkin 10 menit lagi. Bapak ada refleksi, bagaimana Bapak mau melihat apakah kalian sudah bisa belum? Paham belum materi yang sudah Bapak sampaikan ini? Udah hidup belum? Oke, silakan buka join quizzes. Ada HP-nya semua? Cepat-cepat ya, join quizzes. Jangan bilang kalian nggak ada paket. Kasihan, dibantulah. Oke, kalau sudah silakan masuk itu kodenya 089480. Bapak melihat nih, kamu paham nggak yang Bapak bilang tadi? Jangan bilang nanti kamu paham, tapi realitanya 0. Jangan di spam ya, nanti ngeblank. Ayo, masuk lagi. Ayo, 4 orang lagi, 3 lagi. Sudah? Siapa lagi yang belum? Iya, nanti Bapak keluarkan dari grup ya, dari grup. Dari sini ya, nggak dapat teleponan.
Sudah ya, akan kita mulai soalnya dijawab dengan cepat. Waktunya cuma 2 menit. Bapak melihat kemampuan kalian. Bisa nggak ya? Mengerti? Mengerti, Pak? Itu udah. Berarti kalau nge-lag, berarti kondisi tidak mendukung kamu. Kalau memang nge-lag, silakan masuk lagi, kan itu ada kodenya di atas. Wow, bisa-bisanya ada yang salah tuh. Siapa yang salah ini? Alamak, alamak, salah-salah. Kok soalnya itu? Oke, sudah? Nanti kalau habis waktu akan mati sendiri ya. Oke, itu benar semua tuh. Patah-patah pik. Waktunya habis. Coba benar satu. Oke. Jadi ada Juan, Dennis Gustav dan Ansi. Nah, ingat. Oke. Oke, tapi dari Bapak lihat dari hasilnya, kalian kebanyakan memang bisa. Ada juga yang tidak. Ingat ada waktunya kan? Tapi kalian tidak bisa menjawab semuanya. Oke, jadi tidak apa-apa. Ini akan menjadi refleksi. Berarti Bapak tahu bahwasanya siapa aja yang memang sudah bisa dan yang masih. Jangan dulu di spam itu, Siapa juga yang sudah bisa dan yang masih belum memahami. Tidak apa-apa. Ingat tujuan pembelajaran kita tadi ada 3 kan? Mengerti definisi, mengerti fungsi, komponen, sama mengimplementasikan atau menjalankan komponen-komponen peta. Oke ya? Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas semangat dan partisipasi dari kalian dalam pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini minimal 30%-nya kamu tahu dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Bisa kan? Bisa. Ingat, minggu depan kita belajar tentang proyeksi peta. Akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya, nanti akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Jadi minggu depan itu kita berbicara tentang proyeksi peta ya. Oke, demikian untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita, entah apapun itu, asalkan jangan tanyakan mangga asam tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ya. Jadi
Apapun yang kamu lakukan hari ini, pasti kalau kamu terapkan, maka sangat berdampak baik untuk kamu. Oke, ingat sebentar lagi kalian akan menerima rapor. Walaupun kalian kelas 10, tapi kalian akan menerima rapor di mid semester ini. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Bisa? Bisa ya. Oke, demikian untuk hari ini. Silakan siapkan. Bersiap. Beri salam. Salam. Geografi tidak Oke, selamat siang. Silakan duduk dan silakan tunggu guru selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.